warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu Guru Penggerak yang hebat. Saya Nurita Oktawati Harnoningrum, bertempat tugas di SDN Pondok Rangun 01 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi DKI Jakarta. Pada kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada modul 1.1 koneksi antar materi, terdapat 3 pertanyaan mengenai refleksi diri saya sendiri. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, kegiatan pembelajaran berpusat kepada guru, teacher center. Penggunaan metode ceramah yang mendominasi membuat peserta didik saya menjadi tidak aktif dan tidak termotivasi. Kedua, proses pembelajaran berfokus kepada ketercapaian KKTP, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya hanya mengejar aspek kognitif peserta didik saya. Saya merasa gagal jika nilai peserta didik saya di bawah KKTP. Yang ketiga, penggunaan buku masih mendominasi digunakan sebagai sumber belajar. Saya melihat bahwa proses kegiatan belajar peserta didik saya tidak sangat antusias, merasa cepat bosan, sehingga beberapa siswa asik mengobrol. Pada akhir kegiatan pembelajaran, saya selalu bertanya kepada peserta didik saya, "Hari ini kita belajar apa ya, Nak?" Namun, sebagian siswa tidak menjawab dan hanya diam mendengarkan. Yang keempat, kurang memahami karakteristik peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran, saya hanya berfokus kepada materi selesai dan tersampaikan. Saya masih menyamaratakan gaya belajar, pendekatan, penilaian kepada seluruh peserta didik saya. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Pertama, pembelajaran seutuhnya berpusat kepada peserta didik, student center. Melalui aktivitas pembelajaran berpusat kepada peserta didik, terlihat anak-anak menjadi aktif, kreatif, dan inovatif. Peran guru hanya menuntun, yaitu membimbing, mengarahkan, memotivasi peserta didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang agar mencapai potensi terbaiknya. 2. Memprioritaskan peserta didik untuk tumbuh sesuai kodratnya. Bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran. Ketiga, memahami karakteristik peserta didik. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Hal ini membuat kelas menjadi beragam dan penuh warna. Maka sebaiknya sebagai guru, saya harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik sesuai dengan karakteristik. Keempat, menuntun peserta didik mengembangkan potensi bakat dan minatnya. Saya menyadari bahwa kegiatan belajar tidak hanya berfokus kepada aspek kognitif, namun aspek efektif dan aspek psikomotorik juga harus membersamai. Sehingga saya akan terus menuntun peserta didik saya untuk mengembangkan potensi bakat dan minat dari jalur akademik dan jalur non-akademik. 5. Penguatan karakter diri peserta didik melalui budi pekerti sebagai fondasi utama dalam langkah. Melalui penguatan implementasi kearifan lokal bertujuan untuk menyaring pengaruh baik dan buruk kebudayaan dari luar, agar karakter dan budi pekerti peserta didik lebih terjaga. Yang segera dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. 2. Pembelajaran yang menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. 3. Mengintegrasikan permainan anak sebagai kegiatan pembelajaran. 4. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang terdiri dari komunikasi, berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. 4. Penguatan karakter budi pekerti. Kesimpulan yang pertama, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan yang berhamba kepada anak. 3. Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. 4. Penguatan karakter budi pekerti sebagai fondasi utama dalam berperilaku. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Salam Guru Penggerak.